Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,49% ke angka 6.188. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham MTK dan Friend yang dalam beberapa hari ini terlihat ARB. Selain itu saya juga akan menganalisa dua saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Friend. Saham Friend hari ini masih ditutup ARB ke harga 122. Dan bisa kita lihat penurunan ARB hari ini membuat Friend berada tepat di support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 124. Dan selama 3 hari terakhir ini Friend terus bergerak turun. Dan secara tren jika kita lihat untuk tren jangka menengah sebenarnya Friend saat ini masih bergerak uptrend. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai bergerak downtrend. Jadi setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 160, Friend gagal break dan saat ini turun kembali menuju support di EMA 50. Sebelumnya jika kita lihat Friend sempat naik setelah itu turun menyentuh garis EMA 50, berhasil rebound dan terus bergerak naik. Jadi selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50, Friend masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, maka Friend trend uptrendnya sudah patah dan kedepannya ada potensi untuk bergerak downtrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 6% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Friend masih bisa masuk watchlist dan bisa kita pantau. Karena saat ini berada tepat di daerah supportnya. Jadi untuk entry level kita bisa tunggu di sekitar harga 120. Apabila Friend masih bisa bertahan di atas harga 120 dan rebound kembali, teman-teman bisa entry untuk trading jangka pendek. Apalagi dalam 3 hari terakhir ini Friend sudah turun lumayan dalam, jadi memang ada potensi untuk rebound sementara. Tapi ingat, manfaatkan kesempatannya hanya untuk trading jangka pendek atau tetap hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Apabila dalam beberapa hari ke depan Friend gagal bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman sudah harus hati-hati karena Friend akan lanjut turun kembali mengetes support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 103. Dan secara tren, Friend pergerakannya sudah mulai kurang bagus apabila turun di bawah garis EMA 50. Jadi harus hati-hati karena memang secara tren untuk jangka pendek sudah mulai melemah. Jadi memang memanfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek saja. Selanjutnya saya akan menganalisa saham EMTK. EMTK hari ini juga ditutup ARB ke harga 1980. Dan jika kita lihat tren EMTK saat ini memang sudah kurang bagus. Karena sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Yang sebelumnya bisa kita lihat masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Masih bisa uptrend trennya. Tapi berusaha untuk naik di atas harga 1800 gagal break. Setelah itu terus bergerak turun. Dan penurunan EMTK dalam 1-2 minggu terakhir ini memang ada hubungannya dengan saham Bukalapak yang memang sampai saat ini juga terus bergerak ARB. Jadi memang penurunan saham Bukalapak berpengaruh pada EMTK. Jadi EMTK juga akan sulit bergerak naik. Jadi apabila nanti saham Bukalapak mulai bergerak naik, ada potensi EMTK juga akan ikutan naik. Saham ECMA juga terdampak dari penurunan EMTK sehingga saham ECMA juga saat ini masih bergerak turun. Tapi jika kita lihat EMTK memang saat ini berada di support berikutnya di harga 2000. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten yang saat ini di sekitar harga 2170. Sedangkan garis EMA 50 saat ini sudah berada di bawah harga 2500 yaitu di harga 2470. Jadi saat ini walaupun berhasil rebound dari harga 2000 yang merupakan support psikologis saat ini, MTK harus naik kembali dari garis EMA 50 dan 150 ini untuk bergerak uptrend kembali. Jadi memang agak sulit karena dua garis EMA ini sekarang berubah menjadi resisten kuatnya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ARB ini juga masih disertai distribusi.
Tapi asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham EMTK. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas, selama dia masih bertahan di atas harga 2000 masih bisa hold. Tapi apabila ternyata harga 2000 juga terlewati, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Karena memang EMTK akan lanjut downtrendnya. Atau memang mau hold terus untuk average down, menurut saya juga masih oke. Karena EMTK menurut saya secara fundamental merupakan perusahaan yang masih oke. Apalagi laporan keuangan terbaru dia juga masih positif. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini berada dekat dengan support psikologis di harga 2000, teman-teman juga bisa amati saham ini. Apalagi jarak harga 2000 dengan harga 2170 lumayan jauh. Jadi apabila kita pantau saham ini, EMTK berhasil naik kembali di atas harga 2000, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry untuk trading jangka pendek dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150 ini. Karena walaupun berhasil rebound, tapi pada saat naik mendekati garis EMA 150 masih gagal break, EMTK bisa lanjut turun kembali. Jadi hati-hati karena secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Berikutnya saya menganalisa saham RAS. Saham RAS hari ini naik hampir 5% ke harga 650. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat RAS berada dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 655. Dan RAS hari ini berada tepat di resisten di harga 650 yang dalam 1 bulan terakhir ini masih gagal ditembus oleh saham RAS. Sedangkan untuk supportnya saat ini masih di harga 600. Jadi untuk jangka pendek atau 1 bulan terakhir ini RAS mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya bergerak sangat downtrend. Untuk garis EMA 150 saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 695 atau bisa kita anggap 700. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. RAS memang dalam beberapa hari terakhir ini mulai bergerak naik karena sentimen dari dibuka kembalinya mall dengan pengunjung yang lebih banyak. Jadi sekarang sudah 50% dan sudah bisa dine in 30 menit. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini juga masih disertai akumulasi. Asing juga hari ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat RAS masih ada potensi untuk sideways dan naik di atas garis EMA 50. Tapi untuk break dari harga 700 atau garis EMA 150 sepertinya masih akan sulit selama belum terlihat adanya akumulasi dengan jumlah besar. Jadi memang masih ada potensi RAS untuk naik, tapi hati-hati ada potensi untuk turun kembali saat mendekati garis EMA 150 ini. Karena selama masih gagal break dari garis EMA 150 ini, RAS belum uptrend. Jadi masih ada potensi untuk balik kembali menuju daerah supportnya. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup turun 0,74% ke harga 2.700. Bisa kita lihat di grafik secara tren memang MDKA juga saat ini sudah kurang bagus. Walaupun masih bertahan di atas garis EMA 150, secara tren sudah tidak uptrend. Jadi sebelumnya sangat uptrend dan berada di atas garis EMA 50. Setelah turun dari garis EMA 50, MDKA mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi walaupun bertahan di atas garis EMA 150, bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 gagal break dan turun kembali. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini di harga 2.580, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 2.820. Jadi karena jarak garis EMA 50 dan 150 saat ini lumayan jauh, ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Apalagi kita lihat sebelumnya MDKA sempat rebound dari garis EMA 150 dan gagal break dari garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat walaupun hari ini masih bergerak turun, masih terlihat adanya akumulasi. Dan hari ini MDK juga sempat turun mendekati garis EMA 150 dan masih bisa naik. Jadi dari data yang kita dapat ini, apabila kita mau membeli saham MDKA saat ini sebaiknya swing trade. Dan paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Jadi paling aman saat ini di sekitar harga 2.580 sampai 2.620. Sampai di sekitar range harga ini.
Jadi apabila MDK menyentuh daerah ini dan masih bisa rebound, kita bisa ikutan entry untuk swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support. Apabila mendekati garis EMA 50 atau resistennya mulai gagal naik, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang saat ini mulai sideways dan cenderung downtrend. Jadi hati-hati, jangan sampai kita hold terus dan ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150, teman-teman masih hold. Karena bisa-bisa MDK akan lanjut turun karena sudah break dari garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.